Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Pancasila and Citizenship Question and Answer Series atau Pancasila dan Kewarganegaraan Question and Answer Series. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana rangkaian sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Oke. Untuk mengenai demokrasi, definisi demokrasi dan demokrasi yang ada di Indonesia seperti apa, maka dibahas dalam sesi yang lain. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia bisa kita pisah atau bisa kita bagi menjadi 4 masa sejarah demokrasi di Indonesia. Masa yang pertama adalah pada tahun 1945 hingga tahun 1959. Demokrasi Indonesia menganut pola demokrasi konstitusional atau demokrasi parlementer. Nah, era demokrasi parlementer di Indonesia itu disebut juga sebagai era demokrasi konstitusional karena salah satu sebab penggunaan sistem parlementer ini dikarenakan Indonesia pada waktu itu baru lahir, baru merdeka, sehingga perlu fokus dan memprioritaskan penyusunan berbagai konstitusi atau undang-undang atau peraturan bernegara. Nah, demokrasi parlementer di Indonesia itu semakin kuat dengan memiliki landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 itu menetapkan bahwa lembaga eksekutif yang terdiri dari Presiden sebagai kepala negara konstitusional dan menteri-menteri itu memiliki tanggung jawab politik di bawah seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Nah, penggunaan sistem pemerintahan parlementer di awal kehidupan NKRI ini salah satunya adalah dikarenakan pada masa 1945 sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia memerlukan konsentrasi dan prioritas perumusan, penyusunan dan penetapan undang-undang atau peraturan negara, sehingga memilih sistem yang memberikan keleluasaan bagi lembaga legislatif untuk bekerja secara maksimal, sehingga diharapkan bisa mempersiapkan bangsa dan negara Indonesia dengan konstitusi atau undang-undang atau peraturan yang komplit, yang lengkap, agar di kemudian hari pada tahapan berikutnya Indonesia bisa melangkah membangun bangsa dan negara dengan optimal karena peraturan mendasar yang urgent dan basic sudah tertangani sejak awal. Nah, penyusunan konstitusi atau undang-undang atau peraturan pada masa ini memang bisa berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Namun ternyata demokrasi konstitusional atau parlementer ini kurang bisa berkomunikasi dengan lembaga eksekutif, sehingga Presiden atau Perdana Menteri dan Kabinet itu kurang bisa bekerja, bahkan lebih sering stuck ya. Tercipta kondisi stagnan bagi organ pemerintahan dalam menjalankan tugas karena seringkali kabinet dibubarkan oleh parlemen. Nah, kemudian sejarah demokrasi Indonesia memasuki masa kedua, yaitu 1959 hingga 1965. Masa ini adalah masa demokrasi Pancasila menggunakan pola atau berbentuk demokrasi terpimpin. Nah, pola demokrasi terpimpin ini di dalam aspeknya banyak yang menyimpang. Demokrasi terpimpin ini dimulai saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Ciri dari demokrasi terpimpin adalah dominasi presiden yang kuat, berkembang pesat pengaruh komunisme dalam organ-organ kenegaraan. Nah, Dekret Presiden 5 Juli 1959 pada dasarnya membuka peluang bagi stabilitas politik nasional karena dapat mempertahankan kedudukan pemerintah setidaknya selama 5 tahun. Pada tahun 1960, Soekarno membubarkan DPR yang merupakan lembaga legislatif, padahal Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan kewenangan kepada Presiden. Kemudian Presiden menyusun DPR-GR
dan jabatan ketua DPR GR itu dijadikan menteri, sehingga legislatif berada di bawah eksekutif. Hal ini tertuang dalam peraturan presiden nomor 14 tahun 1960. Nah, itulah kemudian kenapa pada tahun 1963 muncul, karena legislatif itu sudah di bawah kendali eksekutif, di bawah presiden, maka muncul ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, ini sudah sesuatu yang melangkahi batasan kedudukan seorang presiden. Nah, ini juga menjadi salah satu bentuk penyelewengan konstitusi dan demokrasi Pancasila pada era ini. Mestinya secara demokrasi, legislatif atau lembaga legislatif itu adalah dipilih oleh rakyat, bukan oleh presiden. Nah, tapi pada masa ini badan legislatif itu dibentuk oleh presiden, kemudian disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR GR. Nah, praktis karena DPR GR itu di bawah atau bentukan presiden, maka fungsi kontrol dari lembaga legislatif terhadap eksekutif hilang kan, karena dia di bawah kendali eksekutif. Nah, selain lembaga legislatif, lembaga yudikatif juga mendapat intervensi dari presiden. Salah satunya adalah presiden memiliki kewenangan untuk ikut campur tangan dalam badan yudikatif, yaitu Mahkamah Agung. Intervensi presiden terhadap lembaga yudikatif ini semakin diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang mengesahkan presiden mencampuri putusan dibuat oleh lembaga yudikatif. Nah, inilah era demokrasi terpimpin yang kemudian berakhir dengan peristiwa kelam bagi bangsa Indonesia, yaitu peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI. Nah, oke, kita lanjut ke masa ketiga, yaitu masa sejarah demokrasi Indonesia di masa ketiga tahun 1965 hingga 1998. Masa ini disebut sebagai demokrasi Pancasila, tapi pada akhirnya banyak pelaksanaan yang menyimpang. Jadi pertama kali ketika Orde Baru itu terbentuk, didukung oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Nah, salah satu yang dilakukan untuk menghapuskan kediktatoran Orde Lama adalah membatalkan ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dan jabatan presiden kemudian direvisi menjadi jabatan elektif atau dipilih secara berkala satu periode 5 tahunan. Nah, banyak orang dari berbagai kalangan seperti mahasiswa, tokoh agama, intelektual, cendekiawan dan sebagainya itu menaruh harapan besar bahwa Orde Baru dapat mengembalikan demokrasi Indonesia kepada jalur yang benar, sebuah demokrasi yang bersendirikan kepada Pancasila dan dijalankan sesuai dengan ketentuan. Nah, kemudian juga mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang memberikan kewenangan besar kepada presiden, itu juga diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang isinya mengembalikan independensi lembaga yudikatif dari intervensi eksekutif. Kemudian lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat juga dikembalikan hak dan fungsi kontrolnya terhadap lembaga eksekutif, dan ketua DPR tidak lagi menjadi menteri di bawah presiden. Oke. Nah, masa demokrasi Pancasila ini menunjukkan keberhasilan dalam perpolitikan. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan menyelenggarakan pemilihan umum secara teratur, yaitu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Nah, adanya pemilu yang teratur itu memang tekad sejak awal ya Orde Baru untuk membangun kembali demokrasi Indonesia, dan itu diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum pada tahun 1969. Nah,
Hal ini juga sesuai dengan slogan Orde Baru, yaitu menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila itu secara murni dan konsekuen. Nah, setelah politik dan ekonomi nasional kembali stabil, lambat laun ternyata tercipta sebuah pemusatan kekuasaan kepada Presiden Soeharto. Puncak dari anomali di masa demokrasi ini adalah merebaknya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga pembangunan ekonomi tidak lagi dirasakan oleh rakyat, sehingga menimbulkan masalah kemiskinan seperti di akhir masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Akibatnya, kelompok-kelompok yang anti terhadap Presiden Soeharto itu semakin menguat, terutama kelompok intelektual seperti mahasiswa dan pemuda. Kelompok mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia, juga organisasi-organisasi mahasiswa dan kepemudaan itu bergabung, kemudian melakukan aksi demonstrasi menuntut agar Soeharto mundur dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, oleh karena terus-menerus diterpa gelombang demonstrasi, maka Presiden Soeharto akhirnya menyatakan mundur pada 21 Mei 1998 atau dikenal sebagai Reformasi 1998 yang sekaligus menandai akhir dari era demokrasi Pancasila. Oke. Terus masa ketiga. Selanjutnya memasuki masa keempat. Masa keempat ini adalah reformasi demokrasi Pancasila tahun 1998 hingga saat ini. Ini adalah reformasi demokrasi Pancasila sebagai koreksi masa ketiga tadi, koreksi masa Orde Baru. Proses reformasi politik di Indonesia pasca jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998 ini membuka peluang bagi tumbuhnya nilai-nilai demokrasi demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Setelah terjadi reformasi ini, maka sistem pemerintahan berubah dari mayoritas sentralisasi menjadi desentralisasi. Sedangkan demokrasi Pancasila berubah dari demokrasi tidak langsung perwakilan menjadi demokrasi langsung. Nah, ini mereduksi peran perwakilan rakyat yang merupakan sila keempat Pancasila. Proses reformasi ini bisa dikelompokkan menjadi dua fase ya. Yang pertama adalah fase transisi demokrasi. Ini transisi dari Orde Baru ke reformasi, berusaha beranjak meninggalkan sistem Orde Baru yang menyimpang, kemudian menuju ke perubahan sebagai negara yang harapannya benar-benar berjalan sesuai ketentuan. Ini masa transisi, yaitu di masa Presiden B.J. Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto. Nah, fase peralihan ini kemudian dilanjutkan fase atau masa konsolidasi demokrasi. Nah, konsep ini adalah menyatukan lagi perpecahan antara pendukung Orde Baru, kemudian pendukung reformasi, agar negara bisa stabil, kegiatan atau aktivitas kenegaraan pemerintahan bisa berjalan dengan baik, maka dilakukanlah konsolidasi demokrasi. Nah, bila demokrasi konstitusional atau parlementer, kemudian demokrasi terpimpin, kemudian demokrasi Pancasila itu selalu menemui tantangan politik ya. Problem utamanya adalah mengenai tantangan politik. Maka pada era reformasi ini, seluruh sektor dari norma ketuhanan dan kemanusiaan, persatuan Indonesia, sistem perwakilan rakyat, kemudian keadilan sosial itu menjadi tantangan bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak pihak itu bertindak berlebihan atau euforia karena seakan-akan telah terlepas dan terbebas dari tekanan pada masa Orde Baru, sehingga bisa memunculkan potensi tantangan baru disintegrasi bangsa dan negara. Nah, pertanyaannya adalah kemana arah demokrasi Indonesia pasca reformasi? Apakah seperti yang dicita-citakan oleh para founding fathers bangsa,
atau mungkin akan dibawa ke arah lainnya mengikuti arus blok barat atau blok timur misalkan. Nah, itu harus kita pikirkan kembali, harus kita perhatikan, jangan sampai kita mendapatkan masalah-masalah baru lagi pada masa reformasi demokrasi Pancasila ini. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai sejarah demokrasi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Quote kita kali ini, belajar kehidupan lebih baik berguru kepada praktisi 1 tahun daripada berguru kepada ahli teori 10 tahun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.